Apa kabar adik-adik? Semoga semuanya selalu sehat dan penuh sukacita. Senang sekali di sini aku Kak Grace bersama Kak Deborah akan mengajak adik-adik semuanya untuk kembali beribadah online pada hari ini. Yuk kita sama-sama puji dan muliakan nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh ya, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh ya, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Oke adik-adik, mari kita bersama satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Bapa untuk berkat-Mu Tuhan, untuk anugerah dan cinta-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan bersama-sama kembali memuji muliakan dan merenungkan sedikit dari firman-Mu, kiranya Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Kiranya Roh Kudus-Mu bekerja atas kami ya Bapa. Menyerahkan peribadahan hari ini dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Gimana nih, masih semangat? Masih dong. Wah, keren banget Kak Deborah masih semangat. Enaknya kita ngapain ya Kak, biar adik-adik di rumah juga ikut semangat kayak kita? Nah, biar lebih semangat lagi nih, mari kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan lagi. Gimana Kak Grace? Wah, asik banget. Ayo kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan lagi dengan menyanyikan lagu Apinya Berkobar Dalam Hatiku. Adik-adik bisa dipersilahkan untuk berdiri. Apinya berkobar dalam hatiku, ku girang karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diri.
berseru, Yesus juru selamatku, karena ku berpegang pada janjinya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Yeay. Adik-adik bisa dipersilakan untuk duduk kembali. Nah Kak Deborah, kira-kira habis ini kita ngapain ya enaknya? Nah, tiba saatnya nih kita mendengarkan firman Tuhan. Oh iya, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Sebelum itu, mari kita bersama-sama angkat satu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Untuk pelayanan firman Tuhan, saya serahkan kepada Pak Joko Susetiono. Shalom. Selamat pagi anak-anak di rumah. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat? Ada sukacita pada pagi hari ini? Iya. Oh iya. Kita sudah bersama-sama memuji memuliakan Tuhan, dan tiba saatnya kita untuk membaca
dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Anak-anak sudah menyiapkan Alkitabnya? Oh ya, sudah. Ya. Mari kita buka di Alkitab. Renungan pada pagi hari ini diambil dari kitab Ester 4, Ester pasal 4, ayat yang pertama ke-1 sampai ke-16. Namun adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu kita bersama-sama berdoa untuk mohon terang kepada Tuhan. Mari kita ambil sikap yang sempurna, kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, pada hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hari, boleh kami lalui dengan sukacita. Dan pada pagi hari ini kami berkumpul untuk membaca firman Tuhan bersama-sama melalui ibadah online. Biarlah firman yang kami baca dapat kami mengerti dan bisa menjadi kekuatan kami dalam menghadapi kehidupan ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, kiranya urapi dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang disampaikannya hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Dan buat anak-anak yang di rumah yang akan mendengarkan firman-Mu, kami mohon siapkan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Anak-anak, sekarang kita buka di Ester pasal 4, ayat yang pertama dan sampai ke 16. Demikian firman Tuhan. Usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kapung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja. Karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kapung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kapung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida, Ester memberitahukan hal itu kepadanya. Maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannyalah pakaian, supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kapungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Maka Ester memanggil Hatah, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia. Lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya
dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hatta mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkannya kepada Hatta, supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hatta disuruh menyampaikan pesan kepada Ester, supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hatta dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Akan tetapi Ester menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta danyang-danyangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Amin. Adik-adik yang di rumah, Shalom. Banyak di antara kita yang tidak berani berkorban demi menolong sesama kita atau kawan. Sedang mungkin kawan kita yang sedang menghadapi kesulitan. Dan tidak jarang kita hanya jadi penonton dan cuek terhadap teman kita yang mengalami kesulitan tersebut dengan keadaan yang terjadi di sekitar kita.
Kita justru disibukkan dengan urusan kepentingan kita pribadi. Apalagi di zaman sekarang adik-adik, anak-anak lebih suka dengan bermain HP. Semua anak-anak tidak mau lagi untuk berniat bersosial. Sibuk hanya bermain game atau membesuk teman pun yang sakit itu jarang dilakukan oleh anak-anak. Apalagi berdoa bagi teman yang kena musibah itu jarang kita lakukan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan Yesus, dari pembacaan kita dari kitab Ester pasal 4, Ester yang nama aslinya adalah Hadasa. Dan Ester ini adalah seorang kebangsaan Yahudi yang tinggal di negeri orang lain, yaitu di kerajaan Persia. Di kerajaan Persia itu yang mempunyai raja, yaitu Ahasiveros, raja yang kejam. Di mana banyak juga di sana adik-adik tinggal orang-orang Yahudi, termasuk pamannya dari Ester yang bernama Mordekai. Dan Ester sebagai warga yang bukan Yahudi tinggal di negeri orang tentu sangat bersyukur karena baru saja terpilih sebagai ratu oleh Raja Ahasiveros. Tentu ini membuat kebahagiaan tersendiri oleh Ester yang menggantikan ratu sebelumnya, yaitu yang bernama Ratu Wasti. Satu hal adik-adik yang kita tidak bisa lupakan, bahwa sang ratu pun tidak berlarut-larut dalam kebahagiaan yang sudah menerima, yaitu sebagai permaisuri atau sebagai raja. Dia tidak berlarut-larut tentang kebahagiaan itu. Karena apa adik-adik? Karena pada waktu itu ada seorang yang bernama Haman. Haman itu menjadi kepercayaan yang kedua dalam kerajaan itu. Dan Haman sangatlah tidak suka terhadap orang-orang Yahudi. Terlebih karena segala rencana jahat Haman itu pun diketahui oleh Mordekai. Dan inilah yang membuatnya makin berapi-api untuk memusnahkan semua orang Yahudi yang ada di kota Susan. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, Mordekai sangat begitu sedih setelah mendengar segala rencana jahat Haman. Dan Mordekai tidak bisa berbuat banyak hal itu, hanya bisa menyampaikan kepada Ester sebagai ratu yang ada di dalam istana. Lalu bagaimana Mordekai? Mordekai sangat berharap agar Ester bisa menyampaikan hal itu kepada raja dan membatalkan niat jahat Haman. Lalu Ester pun juga dia berpikir,
sebagai ratu dan berkebangsaan Yahudi tentu menjadi pertaruhan jabatannya, bahkan kematian bila raja tidak berkenan menerima usul ratu tersebut. Lalu Ester hanya menyerukan kepada semua orang Yahudi agar berpuasa dan berkabung memohon belas kasihan Tuhan. Lalu apa adik-adik yang terjadi? Ternyata segala usaha dari Mordekai dan sang ratu Ester, Tuhan mendengar dan semua niat jahat Haman digagalkan, bahkan Haman mendapat hukuman dari raja. Adik-adik, Tuhan kita adalah Tuhan yang adil dan mendengar setiap doa umatnya yang minta pertolongan. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, hal yang menarik dan harus kita pelajari dari peristiwa Ester dan Mordekai ini adalah yang pertama, Ester dan Mordekai adalah orang asing yang tinggal di negeri orang dan menjadi minoritas di antara mayoritas. Yang kedua, Mordekai sebagai orang Yahudi tetap mencintai kebaikan dan ingin menyelamatkan saudara-saudaranya yang ingin dibinasakan oleh Haman. Ketiga, Ester dan Mordekai sangat berkabung dan berjuang untuk membela teman-teman sebangsanya. Mereka sehati berdoa dan berpuasa demi menyelamatkan bangsanya. Keempat, Mordekai dan Ester tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi yang diutamakan adalah kepentingan orang lain atau kepentingan bersama. Kelima, Mordekai dan Ester berani menghadapi resiko terberat bila raja menolak permohonan ratu. Jadi Ratu Ester itu menghadap ke raja itu, kalau raja mengulurkan tongkat emasnya berarti Ester akan hidup. Tetapi kalau Raja Ahasveros itu tanpa mengulurkan tongkatnya, dia pasti akan mati. Nah, anak-anak, kita pun dituntut agar peduli dan berani menolong sesama kita sekalipun dalam keadaan berat keadaannya. Sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai nubuat para nabi dan Dia harus menanggung banyak sengsara demi umat manusia berdosa. Cinta kasih Tuhan kita yang besar sampai-sampai tidak menghiraukan resiko dan ejekan dari banyak orang demi kita manusia yang berdosa ini. Begitu juga dengan anak-anak.
agar senantiasa untuk peduli dan rela berkorban kepada sesama meskipun dalam keadaan situasi pandemi COVID-19 ini. Mari anak-anak tambah rajin untuk berdoa, anak-anak tambah rajin menolong sesama dan memperhatikan lingkungan di sekitar kita. Dengan demikian, apapun beratnya beban kita, maka akan lebih ringan jika kita saling tolong-menolong. Dan Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Wah, gimana nih menurut Kak Deborah firman Tuhan hari ini? Firman Tuhan pada hari ini yang telah disampaikan melalui Pak Joko sungguh luar biasa. Nah, menurut adik-adik dan juga Kak Grace bagaimana? Wah, setuju banget sama Kak Deborah. Firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh sangat luar biasa. Terima kasih kepada Pak Joko yang telah menyampaikan firman Tuhan dengan sangat keren dan luar biasa. Semoga firman Tuhan hari ini dapat diterima dan diterapkan adik-adik di rumah. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang tiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilahkan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan bersama-sama untuk mengumpulkan persembahan dengan diiringi lagu Bawa Persembahanmu. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu ya Bapa, sehingga pada hari ini kami bisa bersama-sama untuk beribadah. Mengucap syukur Tuhan karena Tuhan sungguh-sungguh luar biasa dan Tuhan sungguh-sungguh baik. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa, kiranya Tuhan berkati bangsa negara kami, Tuhan berkati pemerintahan kami. Kami juga berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, berkati dalam setiap pelayanan yang ada. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami yang selalu mengasihi kami dengan sungguh-sungguh luar biasa. Kiranya Tuhan berkati mereka selalu dan mengasihi mereka selalu.
Kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan, kiranya persembahan ini dapat berkenan di hati-Mu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu, biarlah Tuhan yang selalu menopang dan menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan bersama-sama memohon berkat, dan doa berkat akan disampaikan oleh Pak Joko Susetiono. Mari kita mohon berkat. Kasih karunia dari Tuhan Yesus, kasih Allah, dan kasih persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini dan selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih kepada Kak Grace juga Kak Dura ya, sudah membantu di dalam pelayanan ibadah anak secara online. Ya, terima kasih sekali. Terima kasih kepada anak-anak. Ya, terima kasih kepada anak-anak di rumah. Tetap sehat, semangat untuk memuji, memuliakan Tuhan. Amin. Ya, terima kasih juga kepada Pak Joko Susetio yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan melayani Tuhan pada hari ini. Sekian ibadah online pada hari ini. Terima kasih teman-teman. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati. Dadah.